Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Zulfikar Fatureza dengan NIM G00230555 dari kelompok A10. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang kelainan pada otak. Pertama, Parkinson. Nah, penyakit Parkinson itu eh, adalah degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh. Nah, gejala yang banyak diketahui orang dari penyakit ini tuh adalah terjadinya tremor atau gemeteran. Nah, sedangkan gejala awalnya itu biasanya sulit dikenali. Nah, dua contoh gejala awal penyakit Parkinson itu adalah merasa lemah atau terasa lebih kaku pada bagian tubuh. Gemeteran halus pada salah satu tangan saat beristirahat. Nah, setelah gejala awal tersebut, selanjutnya akan muncul gejala-gejala lain yang mungkin dialami oleh penderita, seperti tremor, makin parah dan menyebar, terus seperti otot terasa kaku dan tidak fleksibel, pergerakan menjadi lambat, atau berkurangnya keseimbangan dan juga koordinasi tubuh. Nah, penyakit Parkinson sendiri itu mengaruhi bagian kecil dari otak tengah yang bernama substansia nigra. Dan fungsi dari substansia nigra sendiri itu untuk mengirim pesan ke berbagai saraf di tulang belakang yang berfungsi mengendalikan otot-otot pada tubuh. Nah, pesan akan dikirimkan ke sel otak, ke saraf, dan otot dengan memanfaatkan senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, salah satu neurotransmitter utama yang dihasilkan oleh sel otak di substansia nigra itu adalah dopamin. Nah, pengaturan gerakan dari tubuh itu sangat dipengaruhi oleh dopamin. Nah, saat jumlah dopamin itu menurun, dia itu akan menyebabkan aktivitas otak akan terganggu. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya tanda-tanda dan gejala penyakit Parkinson. Itu substansia nigra. Substansia nigra adalah inti dopaminergic medial cerebri yang memiliki peran penting dalam memodulasi gerakan motorik dan fungsi penghargaan sebagai bagian dari sirkuit ganglia basal. Nah, ini tuh salah satu inti batang otak yang dan bagian dari sistem ekstrapiramidal. Meski sering disebut sebagai satu struktur, sebenarnya terdapat dua substansi nigra. Satu di setiap sisi batang otak. Nah, mereka itu terletak di cerebral medial anterior dan medial titik. Nah, transisi tegmentum dan batang otak itu mempengaruhi substansia nigra terhadap pergerakan terlihat jelas dengan mengamati gejala penyakit Parkinson yang berhubungan dengan apa, yang berhubungan dengan matinya neuron dopamin di substansia nigra pars compacta. Nah, menjadi salah satu area penghasil dopamin utama di otak. Nah, substansia nigra ini memiliki fungsi selain kontrol motorik. Hmm. Lanjut ke poin Farolli pars basilaris point. Nah, yaitu di sini memiliki beberapa nervus karnial yang keluar dari pons. Yang pertama ada nervus trigeminus, ada nervus abducens, ada nervus abducens, ada nervus facialis, ada juga nervus vestibulocochlearis. Nah, lanjut ke pons Farolli pars tegmentalis poens. Nah, di pons Paroli pas tegmentalis points sendiri
Dia itu eh, colliculus facialis itu jadi inu internal nervus facialis nucleus nervi abducens. Sedangkan yang stria medullaris sendiri dia itu tempat nuclei vestibularis dan eh, cochlearis dan salivatorius. Eh, Nah, lanjut ke medulla oblongata aspek eksternal ventral. Nah, di sini tuh dapat miaris, pi- piramis. Piramis sendiri itu dia itu penonjolan karena pendesakan dari tracus piramis, corticus spinalis. Ada juga oliva, dia itu penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Nah, sulcus ventrolateral atau anterolateral itu dilewati oleh nukleus nervi vagus. Sedangkan yang decussatio pyramidum itu memisahnya tractus pyramidum. Ini ke nervus kranial yang keluar dari medulla oblongata. Nah, nervus kranial yang keluar dari medulla oblongata itu ada nervus 9 itu nervus glossopharyngeus, ada nervus 10 nervus vagus, ada nervus 11 itu nervus accessoria, ada nervus 12 itu nervus hypoglossus. Ya. Jadi medulla oblongata aspek eksternal dorsal. Nah, sendiri itu mempunyai pusat vasomotor kardiorespi. Nah, dia itu trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossy. Nah, fasciculus cuneatus dia itu mengatur somatomotorik ekstremitas atas. Sedangkan fasciculus gracilis dia itu mengatur soma, somatomotorik ekstremitas bawah. Nah, sulcus posterolateralisdia itu dilewati nervus 9, 10, sama 11. Baik. Lanjutnya medulla oblongata aspek internal. Nah, dia itu mempunyai kompleks nuklear olivarius. Terus ada juga nukleus ambiguus motorik atau nukleus somatik motorik nervus eh, 9, 10, dan 11. Terus nukleus tractus solitarius atau sensorik dia itu nervus 8, nervus dia itu nervus 7, 9, dan 10. Terus ada juga nukleus dorsalis nervus vagus. Nah, juga nukleus nervus hypoglossus. Ini lanjut ke cerebellum. Nah, cerebellum sendiri yaitu eh, berasal dari bagian dorsal lateral laminal alaris yang membengkok ke posteromedial membentuk labium romencepali, rhombic lip. Labium romencephalicum mula-mula terpisah satu sama lain. Nah, lama-lama itu bakal bersatu membentuk transverse cerebellar pad. Nah, lanjut ke bagian dari cerebellum. Nah, bagian dari cerebellum itu yang pertama ada arsi cerebellum atau pada lobus nodularis dan lingula. Itu mengandung nukleus fastigius untuk keseimbangan. Ada juga eh, paleo cerebellum atau pada lobus anterior, yaitu mengandung nukleus emboliformis dan nukleus globosus untuk ton, tonus otot, dan juga neo, neo, neocerebellum.
Pada lobus posterior itu mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan serep. Oke, terima kasih. Itu itu yang bisa saya sampaikan sedikit jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.